Silakan dicatat. Nah, kalau begitu Mbak Tiffany boleh kita undang tim BJB ke dalam Zoom kita. Silahkan. Iya nih Mbak Caca tadi udah sempat ada di waiting room, udah dimasukin, tapi kayaknya terlempar lagi deh. Oh oke. Kalau gitu sebentar ya ibu-ibu, tadi sudah sempat masuk nih tim BJB-nya, mungkin kelempar lagi karena terlalu lama menunggu, mungkin akan kita coba kontak lagi untuk mereka join kembali ya. Ditunggu ya Bapak dan Ibu ya. B ada Apsoro. Selamat siang Pak Apsoro. Selamat siang Mbak, Pak Apsoronya lagi ke belakang sebentar. Oh oke, ini dengan Pak Ade ya Pak ya? Iya betul, saya dengan Ya. Ade. Oke, selamat datang Pak Ade. Betani ya, ini sudah hadir nih bersama-sama dengan kita ibu-ibu petani kopi dan perempuan di wilayah pertanian kopi binaan tim petani. Jadi Pak, mungkin saya sedikit peserta kita yang join pada siang hari ini mereka sebagian besar Zoom bareng gitu Pak. Jadi Zoom bersama kelompok-kelompoknya gitu. Makanya kalau dilihat ini akun-akunnya kan tidak tidak sebanyak jumlah peserta karena memang satu kelompok itu isinya 10 orang gitu dan joinnya dengan satu device gitu supaya lebih kondusif dan bisa training bersama-sama gitu dalam satu kelompok. Seperti itu Pak Ade. Nah, kalau boleh tahu Pak Ade, mungkin ya. bukan perwakilan sih Pak. Jadi semuanya ikut tapi memang device-nya yang satu aja yang dipakai gitu. Jadi Zoom bareng-bareng gitu Pak. Oh iya. Sistemnya Iya paham. Tuh. Nah Pak Adi, kalau boleh tahu dari Bank BJB-nya yang akan hadir pada sosialisasi hari ini siapa saja Pak Ade? Kebetulan untuk Pak Apsoro sendiri sudah join ya. Terus mungkin penambahannya saya sendiri dengan Ade. Saat ini mungkin 2 orang sih yang baru ikut join. Kebetulan di sini ada beberapa kegiatan yang diwakili sama beberapa pihak gitu. Oh, paling gitu Teh. Oke, kalau begitu. Nah, Pak Ade, mungkin kita mulai saja ya, Pak Ade, sesinya pada hari ini karena peserta kita juga sudah tidak sabar nih, Pak Ade. Namun sebelum itu, mungkin saya undang dulu Mbak Nafita untuk membuka sesi kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Vita. Iya, terima kasih Mbak Caca. Halo Pak Ade. Selamat datang Pak di program Bentani by virtual. Karena beberapa kali juga kita melakukan kegiatan by online juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu peserta dari pelatihan pengembangan bisnis kita gitu ya, yang sudah hadir. Ada kurang lebih kalau peserta kita nih Pak Ade, Pak Apsoro. Jadi kita itu ada total 400 peserta yang ikut di pelatihan pengembangan bisnis. Nah, 400 peserta kita ini itu dari berbagai kategori ya, khususnya misalnya
kategori perempuan yang perempuan dewasa ya, perempuan dewasa dan perempuan muda. Nah, perempuan dewasa ini mereka yang sudah punya usaha lebih dulu, Pak Ade dan Pak Apsoro. Jadi ada 250 perempuan yang memang sudah punya usaha sebelumnya. Dan memang usaha kita ini dalam kategori ultra mikro, Pak. Jadi masih belum bisa dikatakan mikro kecil begitu. Jadi betul-betul masih di ultra mikro. Dan pendampingan yang kami lakukan ini dalam fase yang paling basic, mudah-mudahan juga ke depannya bisa kita kolaborasikan ya, tentu saja dengan pelatihan-pelatihan yang tentu saja sudah lanjut gitu ya, yang diadakan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi, bahkan mungkin juga dari BJP. Nah, tidak hanya itu, 250 peserta plus 150 peserta perempuan muda yang sebelumnya memang dia belum punya usaha. Nah, ini menarik nih, 150 perempuan muda ini sama sekali belum punya usaha, tapi mereka punya minat untuk berbisnis. Jadi kita dorong mereka untuk bisa punya bisnis, atau paling tidak mereka menjadi reseller dari para pelaku usaha yang sudah ada di lingkungan mereka. Jadi total peserta kita ada 400. Alhamdulillah sudah selesai pelatihannya nih Pak Ade dan Pak Apsoro. Jadi pelatihan pengembangan bisnis program Bentani yang menyasar 400 perempuan yang tinggal di komunitas kopi sudah selesai kita laksanakan gitu ya. Ada 4 kali pertemuan tatap muka, 2 kali mentoring, serta ada pelatihan juga dari teman-teman Shopee, 2 kali pertemuan juga dan 2 kali mentoring. Nah, sekarang mereka-mereka ini yang sudah siap dan tidak sabar untuk mengembangkan bisnis mereka gitu ya, mengepakkan sayap-sayap bisnis mereka baik secara online maupun secara offline, ini mungkin perlu diinformasikan nih Pak Ade dan Pak Apsoro terkait juga dengan ada nggak ya gitu support-support dari produk-produk perbankan yang kira-kira mudah diakses, kemudian juga sangat sangat ringan lah ya pastinya bunga, atau bahkan tanpa bunga nih gitu. Jadi kelompok ibu-ibu ini semangat untuk bisa menyuntik modal dan bisa tentu saja mengoptimalkan bisnis-bisnis mereka. Apalagi tentu saja yang baru saja memulai usaha nih Pak Ade, karena kan pasti berpikir, aduh kalau saya mulai usaha, saya mulai dari mana dulu ya, motivasinya ada, tapi mungkin resource terbatas. Nah, ini mungkin menjadi satu jawaban gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman BJB, ini sudah kali kesekian teman-teman BJB support program kami, program Bentani dari Mercy Corps Indonesia. Meskipun jujur saja nih Pak Ade dan Pak Apsoro, kita sedang ada di di fase mau penghujung program gitu ya, karena program kita ini mau selesai di bulan November untuk batch 1. Mudah-mudahan ada batch-batch selanjutnya gitu ya, ada tahun-tahun selanjutnya kita bisa dilanjut dan kita bisa tetap mendampingi para teman-teman gitu ya, teman-teman yang sudah menjadi peserta dari program Bentani, tetapi tidak mengurangi rasa semangat hari ini tentunya. Saya sih berharap, tim program berharap bahwa teman-teman peserta pelatihan mendengarkan dengan baik-baik begitu ya informasi yang diberikan oleh Pak Ade dan tentu saja Pak Apsoro, sehingga teman-teman betul-betul bisa mengoptimalkan resource, bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tentunya sumber daya yang ditawarkan oleh teman-teman dari Bank BJB sendiri. Begitu, terima kasih. Itu saja sih dari saya. Mungkin pesan sih Pak Ade dan Pak Apsoro kalau boleh, nanti ibu-ibu dari program Bentani ini jadi prioritas lah ya untuk pinjaman kreditnya nih, kalau bisa bunganya yang lunak selunak apa nih, ayam presto mungkin ya. Kalau bisa jangan pakai bunga ya Bu. Nah, kalau bisa jangan pakai bunga, jangan pakai agungan gitu ya. Oh, Jangan siap. pakai apa tuh ya. yang penting bayar ya, Pak. Jangan Iya. bayar, jangan pakai nggak bayar juga ya. Iya, boleh. Oke. Terima kasih, mungkin itu sih pesan dari kami dari tim program. Sisanya mungkin teman-teman bisa bertanya langsung lebih dalam tentang produk yang mau diinformasikan sama Pak Ade dan Pak Apsoro. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi, dan semangat untuk sesi hari ini Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Mbak Vita untuk pembukaan sesi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya dari peserta Bentani ini ada yang banyak gitu ya Pak Ade, Pak Sore yang bisa mengakses apa namanya kredit lunak bahkan tanpa bunga tadi ya dia bilang ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya bisa banyak yang akses. Oke, nah kalau begitu jika sudah siap dari tim Bank BJB, apa bisa kita segera mulai saja Pak Ade, Pak Apsoro untuk sesinya? Boleh, boleh. Ya, oke. Kalau begitu saya serahkan ke Pak Ade dan Pak Apsoro untuk sesi sosialisasi kredit UMKM Bank BJB pada siang hari ini. Silakan. Ya, silakan Pak Ade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia bisa kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan Zoom bersama. Salawat serta salam tak lupa mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Apsoro, yang terhormat kepada Bapak Ibu Nafita, yang kami hormati ibu-ibu semua pelaku UMKM petani kopi ya. Izin Ibu Bapak semuanya saya memperkenalkan saya dengan Ade dari Divisi UMKM, tepatnya dari Grup Pesat akan sedikit menjelaskan mengenai program kredit mesra. Saya buka sering dulu ya Bu. Mohon maaf Ibu Bapak semuanya sudah bisa dilihat untuk slide kreditnya. Pak, udah bisa lihat Mas? Masih loading kayaknya, Mas. Loading. Bentar, bentar. Di sini cuacanya hujan sini. Dari Mau dibantu saja, Pak Ade mungkin bisa share materinya.
Mohon maaf Ibu semuanya, Ibu Bapak semuanya, ada kendala teknis belum bisa kirim share screen. Apa sudah bisa dilihat Bu, Bapak? Maaf. Sudah terlihat Pak Oh, Ade, paling iya, di iya. slideshow aja. Diperbesar boleh Pak? Nah, mengenai program kredit mesra. Kredit mesra di sini adalah program fasilitas pembiayaan yang bertujuan untuk menumbuhkan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Yang berawal kredit program mesra ini dari Provinsi Banten, khususnya untuk umat beragama yang berada di sekitar rumah ibadah. Boleh di slideshow Pak Ade biar muncul besar begitu? Oh iya. Wah, iya. Iya. Ya, sudah. Ibu Bapak semuanya mohon maaf, suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak Ade jelas? Ya. Terdengar jelas Pak. Oh ya, saya lanjut ya, tadi ada gangguan teknis, mohon maaf. Nah, yang kedua itu memiliki kegiatan rutin selain ibadah di rumah ibadah seperti kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, persyaratan selanjutnya itu untuk kredit massa memiliki kemampuan untuk atau mengembangkan usaha yang tercantum dalam surat rekomendasi dari Ketua RT setempat ya Ibu Bapak. Yang kedua, mengikuti dan lulusan pelatihan kelompok mikro PKM yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pelatihan kelompok mikro yang diberikan oleh petugas dari pihak BJB. Nah, berikut simulasi untuk pinjaman pelaporannya sendiri, kisaran dari Rp500.000 sampai dengan 5 juta. Jangka waktu ada 2 skema. Skema yang pertama itu untuk 6 bulan, dan skema yang kedua itu kurang lebih 1 tahun, 12 bulan. Di sini itu tidak ada bunga, namun di sini ada biaya administrasi untuk mengganti buku. Nah, untuk 6 bulan kurang lebih biaya administrasinya sebesar 8%, untuk 1 tahun kurang lebih di 9,5%. Di sini Ibu Bapak semuanya tidak ada agunan ya, tanpa agunan. Membentuk kelompok kurang lebih 5 orang, maksimal 10 orang. Sistem di sini itu kurang lebih tanggung renteng ya Ibu Bapak, di mana ada salah satu ketua yang dipilih oleh Ibu Bapak semuanya. Nah, ini untuk persyaratannya, persyaratan kredit mesra Ibu Bapak. Salah satunya ada KTP, kartu keluarga, surat rekomendasi dari RT setempat, membuka rekening tabungan di Bank BJB, membentuk skema tanggung renteng, surat nikah bila sudah menikah, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Bank BJB, kurang lebih itu sebelum pencairan 2 kali dan setelah pencairan itu 1 kali cukup. Membentuk kelompok 5 orang, maksimal 10 orang. Nah, berikut alur proses kredit BJB Mesra Ibu. Pertama itu pengajuan, dilakukan proses pelatihan dan sosialisasi mengenai catatan keuangan, gitu, keuangan di sini biar tidak tercampur antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, ada proses administrasi yang Ibu harus lengkapi, permohonan persyaratan yang tadi kami sampaikan, lalu oleh pihak AO dilakukan proses analisa. Ketika proses analisa, misalnya proses back-checkingnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu dilanjutkan dengan pelatihan kedua. Proses keputusan, pencairan,
Lalu pendampingan di sini pun akan dilakukan pelatihan lagi. Jadi ketika ibu bapak mendapatkan tambahan biaya dari bank, pihak BJB tetap melakukan pendampingan dalam berupa pelatihan. Nah, ibu bapak semuanya bisa melihat video. Bank BJB meluncurkan aplikasi Mobile BJB Mesra yang diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat pengisian pengajuan aplikasi serta terjangkau dimanapun Anda berada. Berikut adalah langkah pengajuan kredit BJB Mesra. Download dan install aplikasi BJB Digi di Play Store atau App Store. Bagi calon debitur, pada menu Home BJB Digi, tab fitur pengajuan pinjaman kredit. Tab kredit segmen UMKM. Tab produk BJB Mesra. Tab calon debitur. Tab lanjutkan. Tab registrasi akun. Baca ketentuan layanan dan checklist pernyataannya. Kemudian tab ya, saya setuju. Isi data-data calon debitur serta username dan password dengan benar. Tab daftar. Masukkan username dan password. Tab form wawancara. Isi biodata calon debitur dengan benar. Tab submit. Bagi pengurus rumah ibadah, pada menu Home BJB Digi, tab fitur pengajuan pinjaman kredit. Tab kredit segmen UMKM. Tab produk BJB Mesra. Tab pengurus rumah ibadah. Tab lanjutkan. Tab registrasi akun. Baca ketentuan layanan dan checklist pernyataannya. Kemudian tab ya, saya setuju. Isi data-data rumah ibadah serta username dan password dengan benar. Tab daftar. Masukkan username dan password. Pengurus rumah ibadah dapat meregistrasikan calon debitur atau perorangan yang berada di wilayahnya dengan langkah serupa seperti calon debitur sebelumnya, atau registrasi kelompok untuk rumah ibadah tersebut dengan melakukan klik menu registrasi kelompok, kemudian mengisi nama kelompok dan jumlah anggota. Kini pengajuan kredit di Bank BJB dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, kapan saja dan di mana saja. Nah, berikut saya tampilkan ibu bapak semuanya untuk simulasi angsurannya. Nah, mulai dari range 1 juta sampai dengan 5 juta. Untuk angsuran kurang lebih 5 juta selama tengah waktu 6 bulan. Di sini untuk angsuran per bulannya di 8.333. Untuk selama 1 tahun angsurannya di Rp416.667. Untuk biaya administrasi untuk tenor 6 bulan di sini 400.000. Untuk biaya administrasi untuk tenor selama 1 tahun kurang lebih 475. Nah, berikut ini kami sampaikan untuk cash money yang ibu bapak bisa ambil setelah pencairan. Untuk 5 juta jangka waktu 6 bulan kurang lebih di 4.600.000. Untuk 5 juta jangka waktu 1 tahun kurang lebih di 4.525.000 rupiah. Berikutnya kurang lebih sama ke bawah. Berikut yang kami sampaikan mengenai produk kredit BJB Mesra. Mangga jika ada ibu bapak yang ingin ditanyakan mengenai program kredit Mesra. Ya, silakan ibu-ibu, bapak yang mungkin mau menanyakan, mungkin Pak Ade kalau boleh nih, mungkin diberikan informasi tambahan. Secara sederhana saja, prosedur ibu-ibu ini jika berminat untuk ingin mengajukan tadi ya pinjaman kredit Mesra, itu yang pertama harus dilakukan apa nih? Apakah langsung kita misalnya syaratnya harus punya usaha dulu, karena kan gosip-gosipnya nih gitu di komunitas tuh harus punya usaha dulu, yang nggak punya usaha nggak boleh berhutang gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih
sederhana Pak Ade. Jadi ibu-ibu mungkin bisa clear kalau memang berminat tuh yang pertama harus dilakukan apa, menghubungi siapa, apa yang harus disiapkan. Gitu Pak Ade sementara. Ibu-ibu yang lain juga boleh tanya. Silakan. Boleh. Berkaitan yang tadi Ibu tanyakan, betul Bu, untuk pengajuan kredit usaha menganalisa. Pak Ade suaranya putus-putus ya Pak? Iya, ini aduh, mohon maaf kameranya. Kameranya ini. Halo Pak Ade. Iya. Ini sinyalnya terdengar, ya Pak Ade ya. Ya, terdengar nggak Bu? Ini apa suara saya Bu? Terdengar Pak Ade. Oh ya, mohon maaf ini tanpa kamera ya Bu? Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, biar lancar suaranya, betul. Ya, jadi betul Bu, untuk berkaitan dengan pengajuan kredit mesra, di mana salah satu yang harus dipenuhinya itu usahanya sudah berjalan dulu sebagai landasan kita untuk menganalisa pengembalian. Kurang lebih gitu Bu. Nah, berarti berkas yang mungkin disiapkan untuk menunjukkan bahwa dia punya usaha atau tidaknya bagaimana ya Pak Ade? Mungkin maksudnya bisa dijelaskan step by step-nya kepada ibu-ibu. Meskipun tadi sebenarnya sudah muncul di slide, tetapi mungkin akan jauh lebih mudah bila dibahasakan kembali ke ibu-ibu. Karena banyak yang bertanya, saya kalau minat produk mesra nih, saya mesti mana ya Mbak gitu. Apakah saya harus langsung ke Bank BJB atau boleh ke agen laku pandai dan lain sebagainya. Begitu. Melalui misalnya mau langsung ke BJB terdekat boleh, misalnya mau baiknya sih mending langsung ke ini aja ya, untuk ke kantor BJB terdekat gitu, biar langsung diproses sama teman-teman AO. Nah, untuk kaitan laku pandai mungkin untuk proses pembayaran angsurannya mungkin bisa dibantu melalui agen laku pandai. Persyaratan yang pertama ibu-ibu harus lengkapi yaitu identitas pribadi ya Bu, kayak KTP, kartu keluarga. Bila mana sudah menikah, dicantumkan buku nikah lembar 1 sama lembar 2. Nah, selebihnya mungkin teman-teman dari teman cabang ntar melakukan proses B-checking atau slip. Nah, ketika misalnya proses B-checkingnya sudah lulus, akan dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya gitu. Pelatihan pertama dan kedua dan selanjutnya. Kurang lebih gitu Bu. Iya, oke. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya. Boleh juga kalau misalnya mau bertanya diwakili fasilitatornya juga nggak apa-apa loh. Silakan Bu. Paling satu tambahan lagi Bu, mohon maaf. Tangga Pak Ade. Ya, untuk ibu-ibu bila mana ada yang berminat mengenai kredit program BJB Mesra, itu untuk alamat KTP-nya minimal untuk kelurahannya sama ya. Kelurahannya sama, terus untuk dari misalnya anggaplah kita minimal 5 orang. Nah, dari 5 orang di sini ibu-ibu harus menunjuk salah satu ketua kelompoknya, karena di sini itu sifatnya tanggung renteng ya ibu-ibu semua. Oke, berarti kalau misalnya kita mau bikin kelompok nih Pak, mau ngajuin minimal 5 orang, KTP-nya semuanya harus sama gitu ya Pak. Ada yang nggak boleh nih satu orang kelurahannya beda gitu. Ya minimal kelurahannya sama Sintar. Kalau tadinya ngebetin kenapa seneng? Mama atau untuk rumah ibadahnya bisa menyesuaikan. Oke, baik Pak Ade. Terima kasih penjelasannya. Ibu-ibu nih, hayu nih sudah ada teman-teman Bapak Pentasan agninya dulu Ibu jika tidak bertanya. Boleh Ibu. Iya, Ya, ini ada pertanyaan dari anggota kedua. Silakan Ibu.
di-unmute dulu mic-nya, mikrofonnya. Tadi yang bertanya dari kelompok, dari Ibu siapa? Mbak Tiffany tadi dari Ibu siapa ya? Saya kok nggak kelihatan. Saya mau bantu unmute. Tadi suaranya yang terlihat bocornya dari Mbak Vita sih. Oh, dari aku ya? Aku dong yang ngomong ya. Ayo silakan ibu-ibu mangga. Ini ada Pak Ade, Pak Apsoro nih sudah hadir. Silakan kalau mau bertanya. Boleh lewat fasilitator. Kalau misalnya malu bertanya, boleh. Kelompok Desa Mekarsari, ada pertanyaankah untuk kredit Mesra? Kelompok Desa Mekarsari? Nggak ada katanya Bu, menyimak Bu saja. Aat sudah clear ya. Kira-kira ada yang mau mengajukan nggak nih Bu Aat? Kelompoknya. Katanya mau fokus usaha dulu. Mau fokus usaha dulu, oke. Yang lain mungkin? Kelompok Pak Hendi, silakan Pak. Pak Hendi. Bapak, saya mau bertanya, dari tadi suaranya kurang jelas karena Bapak bicaranya kurang kencang. Boleh. Kencangan, Pak. Ya, gimana Bu? Bisa dibantu? Iya Pak, suara Bapaknya kurang kedengar sama saya. Ini volumenya udah full, tapi suara Bapaknya masih pelan. Oh iya, mohon maaf tadi terganggu sama jaringan sih Ibu. Boleh ada yang mau ditanyakan? Tentang pinjaman tadi. Oh, iya. Bapak kalau Yang kurang jelas apa Bu? Mangga ditanyakan lagi. suaranya. Iya itu Ibu maksud saya mau nanyain pinjaman itu per kelompok atau bisa per orang? Oh iya, Oke. boleh. Saya Silakan, bantu jawab ya Bu ya. Untuk program kredit Mesra sendiri di sini harus berkelompok Bu, minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Mau tanya Mbak Caca. Silakan Ibu, langsung saja. Ini misalnya untuk pembayarannya itu apakah tanggung renteng atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya, tadi sudah dijelaskannya Ibu dalam pemaparan tadi di awal, di mana di sini sifatnya itu tanggung renteng, bila mana terjadi pembayaran atau telat bayar untuk salah satu orang akan berpengaruh ke anggota yang lainnya gitu. Jadi diharapkan dengan adanya ketua kelompok di sini gitu berperan penting bisa mengingatkan ke para anggotanya untuk pembayarannya untuk bisa tepat waktu gitu. Khawatirnya ketika salah satu anggota mengalami pembayaran telat bayar berpengaruh ke anggota yang lainnya. Misalnya menginginkan penambahan top up di tengah jalan. Begitu Ibu Tina. Mohon maaf Ibu-Ibu, semuanya suara saya masih terdengar kecil. Masih kecil sih Pak, apakah mungkin sinyal ya? Nggak apa-apa sih, nanti dibantu aja untuk memperjelas penjelasannya Pak Adi. Ada lagi kah? Bu Tina sudah tadi jawaban dari Pak Ade memang harus berkelompok untuk pengajuan pinjamannya. Begitu. Ada lagi? Teh Caca, kalau untuk proses bayarnya gimana? Dianterin ke bank BJB-nya langsung atau nanti ada yang mengambil ke kelompok kami gitu? Oh iya, boleh. Gimana tuh Pak? Iya. Untuk terkait pembayaran di sini bisa Ibu Bapak semuanya langsung ke bank terdekat ataupun misalnya lewat diambil dibantu oleh teman-teman cash pick up gitu. Itu tinggal disesuaikan yang sekiranya mungkin memudahkan Ibu Bapak semuanya, apa misalnya setor atau diambil gitu. Iya, gitu Ibu. Jadi bisa setor langsung ke bank, bisa juga diambil. Nah ini bisa lewat Laku Pandai nggak ya Pak Ade ya? Kalau misalnya ada di sekitar wilayah tempat usaha Ibu Bapak semuanya, boleh bisa lewat itu juga. Kan bisa membantu gitu kan. Oke. Bertanya, Ibu. Pak Silakan. Ade, itu kan kita berkelompok ya untuk mengajukan pinjaman. Nah, Ya, betul Bu. ke banknya harus rame-rame gitu atau bisa dilakukan saja oleh ketua kelompok?
Kalau untuk pengajuan di awal sih Ibu mau diwakilkan oleh ketua kelompoknya nggak jadi masalah. Namun pada saat ketika sudah di-approve, di-ACC oleh pihak cabang, nah Ibu Bapak berikut ketika sudah menikah diharapkan hadir dengan pasangannya gitu pada saat akad. Namun untuk proses awal cukup diwakilkan oleh ketua. Oh, jadi kalau misalnya 5 orang ini sudah menikah harus datang bersepuluh ya bersama pasangannya masing-masing gitu mungkin ya Pak Ade ya? Iya, betul. Oke, ada lagi? Ya, gimana Bu? Izin Sudah bertanya. menjawab pertanyaannya? Izin bertanya Pak. Boleh. Saya Aisyah Tiana dari kelompok Pak Ade dari Cikandang. Ini kan sistem tanggung renteng ya. Betul. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar, misalnya di satu bulan, misalnya di bulan kedua atau ketiga, apakah anggota yang lain harus ikut menanggung gitu yang asuransi ibu yang tidak bisa membayar ini? Itu terima kasih Bapak. Ya, fungsi tanggung renteng di sana kurang lebih sih hampir sama yang barusan Ibu sampaikan. Namun itu balik lagi gimana kesepakatan awal pada saat dibentuk Bu, mengantisipasi untuk terjadinya telat bayar dari salah satu anggota, misalnya mau dibuatkan iuran wajib atau bagaimana gitu, untuk mengantisipasi bila mana ada salah satu anggota yang pembayarannya bisa dikatakan ada keterlambatan. Oh iya, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Ai. Mungkin Bu siapa nih Putri raise hand, apakah mau bertanya? Saya ingin bertanya. Silahkan. Apakah dalam proses pengajuan peminjaman tersebut ada penyurveian usaha? Ya, saya bantu jawab ya Bu ya. Berkaitan dengan tadi untuk penyurveian usaha tetap kita lakukan, di mana proses untuk pelatihan pun kita lakukan di tempat tinggal ibu bapak semuanya. Oh, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Putri. Ibu-ibu yang lain boleh, mangga. Kak Caca, satu kelompoknya hanya 3 orang bisa tidak Pak? Satu kelompok hanya 3 orang Pak Ade, bisa tidak Pak Ade? Minimalnya 5 orang Ibu. Minimalnya 5 orang Bu. Iya, sampai dengan maksimal 10 orang gitu. Betul. Jadi kalau 3 orang belum bisa ya Pak Ade ya? Iya, nanggung gitu. Mau bertanya Pak? Tinggal cari tambahannya lagi. Silakan Bu. Ini untuk kelompok itu, apakah harus usahanya yang sama atau bisa berbeda? Yang pertama itu pertanyaannya. Terus yang kedua, di sini kan ada yang satu perorangan yang sudah usahanya agak maju. Bagaimana Bu? Usahanya agak maju terus? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya menghilang. Menghilang, iya. Sinyalnya hilang Bu Hen ya. Oke Bu Putri, mau bertanya lagi Bu? Tadi satu pertanyaannya masih ini Mbak Caca belum terjawab Pak Ade. Tadi Ade apa usahanya apakah harus sama atau enggak nih Pak Ade nih? Oh enggak. Berbeda pun enggak jadi masalah. Ya, berbeda juga nggak jadi masalah Bu Hen. Jadi tidak menjadi soal usahanya apakah sama atau beda. Silakan Bu. Mau tanya lagi. Mungkin yang tadi. Apa setiap anggota kelompoknya itu sama dapatnya atau enggak ya? Oh, untuk kaitan plafon besarnya tadi udah saya sampaikan ya, kurang lebih kan dari 500 sampai dengan 5 juta. Nah, untuk besarannya sama atau enggaknya, baik lagi gimana pengajuannya, Bu? Ibu-ibu. Kalau misalnya pengajuannya sama, ada kemungkinan plafonnya akan didapatkan sama. Paling tinggal disesuaikan dengan usahanya sendiri dan kemampuan membayarnya sendiri.
Izin bertanya, Pak. Boleh, Bu. Itu untuk besaran pinjaman 5 juta itu untuk satu orang atau untuk semua kelompok? Untuk lima orang, misalnya saya pinjam 5 juta. 5 juta itu untuk satu saya atau untuk 5 orang? Atau Sendiri, bisa Bu? yang Sendiri per orang? ya, per orang bisa Per 5 orang. juta gitu. Iya, jadi kalau misalnya anggota kelompoknya Ibu kurang lebih 5 orang, berarti total plafon yang didapatkan oleh kelompok itu kurang lebih di 25 juta rupiah. Oh iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak, Boleh. Dan bagaimana kalau yang sudah ikut pengajuan KUR bisa mengajukan lagi ke Bank BJB? Iya. Untuk kalau sudah menikmati kredit produktif, saat ini belum bisa sih, Bu. Ya, kita sarankan yang belum menikmati pinjaman produktif. Gitu. Kayaknya di screen bisa 5 sampai 10 juta kan. Jadi asal 5 juta gede. Wah, 5 juta. Bapak, selamat sore. Mohon izin bertanya, boleh nggak, Pak? Ya, gimana Pak? Ya, saya perwakilan dari Fasil Campaka. Untuk bayarannya bulanan atau mingguan. Yang kedua, gimana Pak? Suaranya kecil. Itu bayarannya bulanan atau mingguan. Lalu buat untuk pengecekannya BI checking apa tidak. Lalu kalau misalnya lebih dari 10 orang itu gimana Pak? Makasih Pak. Oh iya, boleh. Untuk itu pembayaran dilakukan itu per bulan. Nah, untuk proses checking kita lakukan tetap ditempuh. Yang ketiga maksimal itu 10 orang. Kalau misalnya potensinya lebih banyak dari 10 orang, baiknya dibentuk jadi beberapa kelompok aja gitu. Gitu Teh Insani. Sudah clear? Jadi maksimal memang 10 orang. Kita ada ini yang BI checking, Mbak. Soalnya kan emang beberapa ada yang udah lunas ke bank kayak gitu, tapi dia mau mengajukan lagi apakah? Ya. Kalau BI checking tetap dilakukan sebagaimana mestinya ya Pak Ade ya? Berarti ya? Betul. Ya, jadi memang BI checking tetap dilakukan Teh Tetap Insani. ditempuh. Oh iya, makasih Bu Novita sama Pak Ade. Ya, sama-sama. Karena suaranya tidak terlalu jelas gitu, kecil, boleh minta tolong besar lagi Pak untuk syarat wordnya per kelompok itu seperti apa ya? Terima kasih. Oh, ya. Untuk syarat sendiri tadi kan saya sampaikan aja ya, nggak usah lewat screen. Nah, Ibu Bapak melampirkan surat persetujuan dari RT setempat, terus melampirkan kayak KTP, kartu keluarga, buku nikah. Untuk sementara itu aja sih cukup. Jelas nggak Bu? Oke Pak. Ya, untuk syaratnya itu ya. Terus kalau pengajuannya sendiri, maaf tadi langsung ke banknya atau melalui ketua kelompoknya atau gimana ya Pak? Kalau misalnya memungkinkan diwakilkan oleh pihak ketua kelompok, cukup dengan ketua kelompok tersebut. Oh, langsung. Iya. Untuk mempermudah aja gitu. Jadi di kolektif sama satu orang. Itu untuk surat persetujuan dari tempat menggunakan format baku dari BJB atau kita bikin sendiri, Pak? Ada, itu format baku dari pihak kita, namun itu dipenuhi setelah proses BCK-nya sudah lolos gitu Bu. Jadi itu bisa menyusul. Mohon maaf Pak, kalau misalnya ada nggak punya buku nikah gimana? Tapi udah nikah. Bisa dibuat surat keterangan serbaguna dari pihak kelurahan setempat Ibu. Oh iya, kalau Ya, misalnya pinjamannya sudah lunas selama 6 bulan, apakah pinjamannya bisa bertambah? Tidak hanya 5 juta? Kalau untuk limit pinjaman tetap 5 juta Bu, namun ketika misalnya Ibu menginginkan pinjaman tambahannya lagi, paling alangkah baiknya jangka waktunya jangan panjang ya, 6 bulan. Jadi di mana di bulan ke-7 bisa dilakukan proses top up gitu. Oh iya, makasih Pak. Ya, jelas nggak Bu? Jelas. Iya ya.
Oke, ada lagi Bu Ibu? Maaf Pak, satu lagi. Boleh, Kalau Ibu. Sak. surat syarat yang diminta dari Pak RT itu surat apa? Syarat apa? Surat apa gitu? Yang diminta dari Pak RT? Surat ini aja, surat keterangan pengganti pengganti surat keterangan usaha, namun itu bisa dipenuhi setelah proses checking clear gitu Bu. Jadi bisa menyusul untuk itu. Oh, jadi bisa menyusul jika nanti sudah di ACC oleh pihak BJB-nya gitu, Pak? Betul Ibu. Oh Sudah iya, clear terima untuk proses kasih, ininya, Pak. iya. Jadi Mas, langkah awal untuk ibu-ibu ini yang ingin mengajukan adalah yang pertama itu datangi langsung bank BJB-nya, begitu ya Mas? Melengkapi dokumen dulu Bu. Bang, Untuk administrasi ya, yang tadi ya, disampaikan. itu kan yang yang dari RT belum bisa kan? Maksudnya itu nanti setelah dicek BI checkingnya. Iya, itu menyusul aja setelah proses BI checking clear, baru dipenuhi. NPWP, buku nikah gitu. Enggak pakai NPWP. Oh, KTP suami istri, terus kartu keluarga sama buku nikah. Udah, sementara itu aja dulu. KTP, KK, dan buku nikah bahwa itu milik seluruh peserta ya, milik semua anggota kelompok. Betul, iya. Bila mana sudah berkeluarga, untuk identitas pasangan juga dilampirkan. Oke, ada lagi kah Ibu? Silma, clear? Kalau yang belum menikah, Pak, itu sama siapa nanti didampinginya? Sendiri aja, Bu. Apakah sama orang tua gitu? Paling umurnya berapa ya, Bu ya? 22 tahun. Paling pengganti buku nikahnya surat keterangan belum menikah aja, surat keterangan serbaguna. Iya. Pak, tadi Pak, langkah-langkah selanjutnya apa setelah melengkapi dokumen? Terus apa lagi langkah-langkah selanjutnya? Di kolektif aja Ibu sama ketua kelompoknya, lalu diberikan ke pihak BJB terdekat aja, ke pihak marketing. Jadi bisa langsung ke Bank BJB kalau sudah dikumpulkan ya Pak Ade ya? Iya, betul. Fokus. Baik, ya ada lagi Ibu-Ibu perlu diketahui nanti informasi terkait dengan alur kita juga akan bantu share di WA group ya. Jadi nanti supaya tidak bolak-balik bertanya, jadi untuk urutannya nanti kita akan share di WA group. Jadi Ibu-Ibu sekalian bisa melihat, mencatat dan langsung bisa mengeksekusi lah ya kalau berminat. Gitu. Ada lagi silakan Ibu, Ibu Bapak. Mangga. Sudah? Ibu Iis, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk yang nanti kan sebelum pencairan akan ada pelatihan yang dari BJB, Pak. Pelatihannya itu apakah secara unit atau berkumpul di satu tempat langsung dilatih oleh pihak Bank BJB? Pelatihan tersebut Bu berkumpul di satu tempat, paling di rumah salah satu anggota kelompok ini aja gitu. Ya, begitu Bu Iis. Jadi di rumah salah satu anggota kelompoknya, lalu kemudian teman-teman dari Bank BJB hadir di sana untuk melakukan pelatihan. Begitu. Ada lagi kah? Silahkan. Silahkan loh, ibu-ibu sekalian. Putri masih raise hand? Masih ada yang mau ditanyakan, Putri? Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, kalau begitu sepertinya sudah ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir mungkin dari Pak Ade dan Pak Apsoro untuk ibu-ibu UMKM kita ini, silahkan. Halo Bu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Meniraos hujanan Zoom-nya.
Orang-orang teh ngariung juga artisnya. Tiris, Bapak. Oh, tiris. Ya Allah. Awalnya tiris, sami. Ibu, ya demikian penjelasan dari Kang Ade, dari Bank BJB. Nah, kalau dari kami secara pribadi juga menyampaikan begini, Bu. Minjem itu terserah. Kalau memang dirasa belum siap meminjam, ya jangan meminjam dulu. Karena kalau minjam kan ada risiko hukumnya, seperti itu. Kalau sudah mau minjem, ya beritahu petugasnya saja. Pada prinsipnya, bank itu kan mitra keuangan. Gitu. Menyimpan uang di bank juga kan lebih aman, karena lembaga penjamin simpanan. Meminjam uang di bank juga lebih enak secara hukum. Kenapa? Karena bank yang resmi itu diawasi oleh pemerintah dengan tegas, sama OJK, sama BI, seperti itu. Pokoknya Bu, mangga gitu. Kalau memang nanti diperlukan penjelasan kepada kelompok lagi, kalau memang sudah dianggap jelas, ya sudah. Tapi kalau nanti diperlukan, nanti boleh menghubungi bank BJB terdekat saja. Gitu. Insya Allah, Bu. Oh iya, satu lagi, Bu, ya. Bank itu punya kewajiban merahasiakan siapa yang minjam. Jadi nggak akan ketahuan loh, Bu, kalau orang minjem di bank itu ya, gitu. Jadi lempang teh gelis, gumelis, aripek boga hutang, ya. Kadang-kadang udah apal ibu-ibu, gitu ya. Karena bank memang punya kewajiban menutupi identitas orang yang meminjam. Ibu eta murang kawihna, Bu Kusum eta murang kawihnanya. Aduh, eta ibu sahar ngaget tiung hideng. Eta rangginangna candi ustad yang di dia tadi. Eta ibu rangginangna eta gitu. Ibu, itu aja ya dari kami. Terima kasih teman-teman dari Mercy Corps sudah bareng-bareng mengembangkan kesadaran teman-teman di Jawa Barat. Moga-moga jadi amal baik. Ibu-ibu juga yang sudah belajar bersama Mercy Corps, moga-moga jadi bekal dunia dan akhirat. Ada kebaikan yang dibawa untuk keluarga dan masyarakat. Dari saya terima kasih, itu saja. Makasih Mbak Isna, Mbak Marsha, semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Absoro. Kami yang berterima kasih juga loh nih teman-teman Bank BJB luar biasa. Dukungannya ke kita semua. Sedih. Tuh, mudah-mudahan program Mentani lanjut ya Pak Absoro ya. Aduh. Amin. Ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sepertinya untuk sesi dari Pak Ade mungkin ada yang mau disampaikan, maaf. Dari Pak Ade apakah sudah cukup dari teman-teman BJB yang lain, Mangga? Sudah Bu, sudah cukup, sudah mewakili apa yang disampaikan oleh Pak Absoro. Oke, terima kasih Pak Ade. Jangan khawatir Ibu-ibu, Bapak fasilitator juga. Setelah ini nanti kita share informasi alur persyaratan peminjaman. Jadi kalau misalnya ada yang, aduh tadi Pak Ade suaranya kecil, nggak kedengeran Mbak Navita, saya nanti gimana pinjemnya, gimana saya hubungin siapa gitu. Tuh jangan khawatir, nanti kita share informasinya di WA group gitu ya. Saya suka nih pernyataannya Pak Absoro tadi. Kalau belum siap betul, jangan pinjam. Jadi fokuslah menabung di bank dulu nih, seperti yang disampaikan sama beberapa fasilitator, semua fasilitator sih ya. Maksudnya kalau kembali lagi pada budaya menabung kita itu diperkuat dulu Bu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu semua ingin mengepakkan sayap bisnis nih, ingin segera meminjam untuk mengoptimalkan bisnis yang sudah dibina selama ini oleh teman-teman Mercy Corps, mangga aja. Tentu saja ada konsekuensi-konsekuensinya. Begitu. Dari saya juga sudah cukup. Terima kasih Pak Ade dan Pak Absoro. Hatur nuhun, sehat selalu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Caca untuk bisa dimasukkan ke dalam sesi terakhir. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun Pak Absoro, Pak Ade, semuanya salam sehat. Sami-sami Ibu-ibu, atur nuhun Bu Ani. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Absoro, Pak Ade untuk penjelasan
kredit UMKM ini. Terima kasih juga kepada Mbak Navita, dan tentunya terima kasih kepada Bapak dan Ibu fasilitator yang sudah memfasilitasi kelompoknya nih untuk mendengarkan sosialisasi terkait dengan kredit perbankan ini. Tentu tadi yang seperti Mbak Navita bilang, kami sangat paham bahwa di beberapa wilayah sangat sulit sinyal gitu ya, sehingga mungkin suaranya terputus-putus, tapi tenang saja, nanti akan kami kirimkan rekaman dari Zoom meeting hari ini. Plus nanti mudah-mudahan Pak Ade bisa share ke kami materi presentasinya supaya kami bisa lanjutkan lagi share ke kelompok masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu mungkin kita akhiri saja sesi Zoom meeting kita sore hari ini. Gitu ya. Barangkali mau lanjut gitu beraktivitas masing-masing. Dari kami, dari tim Bentani dan juga tentunya Bank BJB mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dengan ini saya tutup ya pertemuan Zoom meeting kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.